Kok backgroundnya kayak interesting, kayak ada poster-poster gitu. Kalau Aku gimana? aku lagi di luar terus kayak ini backgroundnya bunga-bunga gitu. Gak apa aku blur. Kayak, Biasanya di kayak forward. iya, karena ke blur jadi kayak agak kepo gitu. Apa ada apa di belakangnya? Oke, oke. Coba aku share screen ya. Mungkin, mungkinkah bintang bersinar mengapa? Aceh. Selamat malam teman-teman. Saya Nisrin dari Forward dan ada. Halo, ketemu lagi. Aku Olive dari forward juga. Iya, dan kita sebisa mungkin membuat summary ini tentang Horace karena kebetulan seperti yang barusan dibilang sama Nathan juga kita kebetulan belum pernah belajar atau mendalami atau baca tulisan-tulisannya Horace sebelumnya. Tapi nanti pas kita kirim ini aku juga touch the link nih di Gutenberg files of his work gitu kalau kakak-kakak mau lihat lebih dekat lah si his work. Mm. Yap, ini seperti um, di sesi-sesi berikutnya kita tidak mentolerir pelecehan verbal atau kekerasan seksual. Um, di sesi ini, again kita sama-sama belajar. Jadi mungkin kalau ada yang salah juga dari apa yang kita omongin, nanti kita bisa diskusiin juga. Um, hargai pendapat seluruh peserta. Um, Setelahnya juga ini kan karena online mungkin ada yang takut, aduh ini ada yang nyatet atau kayak gimana, ada nama aku di sini. Jadi kita um, semuanya harus saling hormati privacy dan juga opini satu sama lain. Ya, jadi kita kepingin forum ini jadi ruang aman yang inklusif untuk semua orang. Dan kalau ada pelanggaran bisa langsung, kita ada di grup WhatsApp, bisa ke kakak-kakak Logos atau kita di forward, ataupun dari personal chat kita ya. Boleh lihat judulnya kah? Judulnya Horace. Judulnya, silakan. Ini namanya dia, ini Horace, what do you call it? The anglicized version of his name. Oke, ini pasti semuanya banyak yang denger ya. Si Carpe Diem ini. Um, kayak udah jadi quote sehari-hari yang kita kayak, ya udah, just accept it. It's existence tapi mungkin belum pernah explore sebelum-sebelumnya. Ini juga di quote di banyak mainstream media. Ternyata yang berasalnya dari this guy. Nah, si Horace ini lahir di 65 tahun sebelum Masehi di Venetia, Italy. Um, jadi dia his father was a slave, tapi I think he managed to break free dari itu karena sistemnya kayak ada some slaves had freedom, enslaved people tuh had freedom to an extent, dan ada beberapa yang bisa kayak force their way up gitu juga. Tapi intinya dia benar-benar um, investasi di pendidikan anaknya, ikut bahkan di belajar gitu ya, mendampingi anaknya um, belajar di Rome dulu, kemudian pindah ke Athens, um, dan di sana dia sebenarnya berpartisipasi di berbagai ini for the Republican Army gitu ya, including joining the Battle of Philippi. Tapi sebenarnya mungkin bukan yang bisa dianggap fanatik juga, karena setelah dia kalah dia langsung kayak, oke, aku akan ikut kamu. Si the new um, government gitu ya, meskipun dia akhirnya di seize aset-asetnya yang dari bapaknya itu, um, Lance. Tapi itu era di mana dia menulis gitu ya, mulai menulis paling banyak. Um, exactly. Karena dia dapet si patron ini juga, si Maecenas, dan masuk inner circle-nya these elite people. Oke, yes. Sebenarnya kalau dari judulnya yang dikirim ke grup juga ada soal
Horace sebagai the ideal gentleman gitu ya. Ternyata maksudnya yang nanti kita akan diskusikan sebenarnya legacy dia sebagai semacam gentleman during this era yang bisa at his leisure pas musim panas gitu ke villanya untuk menulis, untuk take a break from the city, free himself of his constraints gitu. Jadi mungkin itu yang where people draw parallels gitu to the sort of English gentleman um, yang exist. Yes, jadi ada didikan langsung ayah dan di sekolah di Roma itu juga ada this grammar school. um, Rebellious. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya soal ayahnya ini yang pertama, aku merasa meskipun Horace yang dapat sebutan gentleman gitu, tapi sebenarnya ayahnya juga ini ya, gentleman banget gitu karena dia eh, menurunkan banyak hal maksudnya yang didapat Horace sehingga bisa tumbuh seperti itu tuh dari ayahnya gitu. Nation juga udah sempat bilang ayahnya itu mantan budak, tapi meskipun mantan budak dia rajin dan ambisius dan ayahnya itu berpikir kalau kebebasan sejati itu bukan cuma bebas dari rantai aja, bukan cuma bebas dari slavery, tapi juga bebas untuk berpikir. Dan itu kenapa kemudian ayahnya mau Horace itu beneran bisa juga bebas berpikir. Dan ini didikan langsung sang ayah itu aku sempat baca ceritanya dan emang sebenarnya mengharukan gitu. Maksudnya kalau kalau dilihat dalam konteks ayah dan anak gitu ya. Jadi ayahnya tuh sampai menjual ladang kecil milik keluarganya cuma untuk mengirim Horace biar bisa belajar ke Roma. Kalau liftnya agak putus atau di aku. Kata Rika, ada yang nelfon. Oke, udah balik lagi. Udah Udah, balik, udah, udah, maaf udah. banget. Baik. Tadi tadi ada yang nelfon. Eh tadi sampai mana ya keputusnya? Sampai sempat baca mengharukan menjual ladang Oh, oke. kecil. Dia menjual ayahnya menjual ladang kecil punya keluarganya cuma untuk bisa ngirim Horace biar bisa belajar gitu di Roma terus di Athena. Dan pada saat itu Horace belajar soal stoikisme, soal epikureanisme, retorika Yunani dari yang sebelum-sebelum ini juga udah sempat dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan Horace-nya juga karena udah dari kecil diajarin untuk belajar gitu, dia belajarnya tuh dengan cepat, dengan antusias, dan dia juga kayak punya curiosity yang lumayan besar. Terus tadi di yang slide sebelumnya kan sempat dibahas juga soal akhirnya republiknya itu terbelah pada saat itu dan harusnya akhirnya ikutan ke yang menang anyway. Tapi uh, di dalam fondasi pendidikan ini sebenarnya dari kecil tuh dia emang udah punya pondasi yang cukup baik gitu dalam pendidikan. Yang kedua ini ada sekolah sastra dan cambuk Orbilius. Kenapa disebutnya seperti itu? Karena emang si Orbilius ini terkenal banget keras dan dia juga menekankan hafalan dan gramatika Latin dari Yunani pada saat itu. Jadi Horace itu dari kecil emang udah digembleng untuk terus-terusan baca puisi, belajar retorika dari pemikir-pemikir sebelumnya. Dan dari situ kemudian lahir rasa hormat pada pilihan kata yang presisi. Jadi dia benar-benar kayak respect banget sama pilihan kata yang presisi. Mungkin kalau zaman sekarang dia jadi editor, jadi benar-benar bisa menulis dengan sangat baik. Tapi itu kemudian yang bakalan jadi uh, apa ya awal dari pemikiran-pemikiran dia terhadap tulisan yang baik, tulisan yang bagus, dan bagaimana caranya kita itu bisa memilih kata yang tepat sehingga apapun yang kita ucapkan itu juga bisa disebut baik dalam tanda kutip. Mungkin itu Efektif yang ya. dua Kayaknya pertama. dia sama kayak Cicero in that sense, effective Iya, communication. I think dia juga belajar ya retorika juga kan. Pastinya. Oke. Soalnya dia katanya seangkatan sama anaknya Cicero juga. Katanya seangkatan. Jadi Belajar mungkin, bareng. mungkin mereka ada, tapi nggak pernah eksplisit ya koneksinya. eh, yang kita diskusikan minggu lalu. Oke, iya. Ini yang Kak Olive jelaskan juga tadi. Em, ini sih etika keluarga mungkin yang sekarang dianggap sering jadi buzzword adalah family values gitu when we're talking about American politics. Itu juga em,
mungkin menjadi salah satu alasan mengapa dia menjadi inspirasi untuk banyak orang juga. Retorika klasik, filsafat moderasi ini juga big part of um, his philosophy. Karena belajar di Athens itu ya Kak, si The Golden ini juga. I mean, yes, ini menjelaskan karya-karyanya. Ini yang paling awal tuh yang Satires, Satires 1 dan 2. Ini kalau aku tanya adikku yang memang suka puisi, ini apparently hexameter di something, diaclectic hexameter, something about six. Jadi poemnya ada six, um, what do you call it? Kalau nggak salah legs atau phases, supaya um, mungkin itu dari segi cara bacaannya ya itu nggak, maksudnya belum common dulu di Romawi. Uh, di Roma, dan itu banyak yang diambil dari um, Greek Greek history, Greek legacy gitu ya. Terus ada sini Odes 1 sampai 4. Um, ini yang mungkin dia lebih banyak eksperimen tentang si, Lebih lyrical gitu. yes, lyrical poetry-nya. Yes. Ada yang mau ditambahkan, Kak? Eh, aku juga baru tahu setelah belajar soal uh, Horace kalau oh ternyata satir mulai dari dia gitu. Karena kan mungkin kita sekarang sering banget yang nyebut oh ini satir, kita cuma satir aja gitu. Terus kayak udah banyak banget karya-karya yang juga disebut genrenya itu satir. Dan oke kita tahu satir itu sebagai satir yang kita kenal. Tapi ternyata awal mulanya banget itu ya dari karyanya Horace ini yang juga emang judulnya adalah si Satires 1 ini. Dan itu dari uh, abad 35 sebelum Masehi. Dan di sini Horace itu nanti mungkin ada juga nanti di next slide. Dia tuh emang satirnya tuh ya sebagaimana yang kita tahu ya, dia kayak menggoda orang-orang yang sombong, yang kikir gitu. Tapi at the same time menariknya dia juga suka ngingetin diri sendiri dan kayaknya dia ngasih tahu ke orang-orang di sekelilingnya kalau dia bilang kalau aku juga rentan salah. Jadi meskipun dia kayaknya kenapa dia milih satir ya. Jadi dia nggak yang langsung kritik langsung tapi satir biar kalau dia salah tuh juga ya udah kan cuma satir aja maybe I don't know. Tapi itu kayak akhirnya aku tahu ternyata satir itu mulainya dari si karya-karyanya Horace ini. Dan nah ini boleh nih Shirin, awalnya dari Battle of Philippi. Iya ya, ini yang tadi dijelasin juga sih di backgroundnya ini, mulai nulis-nulisnya banyak di era itu kali ya. Terus ini aku juga belajar mungkin salah satu um, caranya dia tuh juga ya iambic poetry itu yang unstressed stress, ada yang digunakan Shakespeare juga sih sampai sekarang. Bukan sampai sekarang sampai sekarang masih digunakan, tapi juga mungkin yang paling prominent juga digunakan Shakespeare gitu ya. Yes. Terus ini yang mungkin Kak Olive tadi juga jelaskan, Ethics in Everyday Comedy. Again, core ideas-nya Horace itu banyak di inner self-sufficiency sama si moderation ini yang emang popular at the time gitu juga, yang dia dapat dari um, mungkin Greek philosophers juga pas dia belajar di Athens. Tapi um, mungkin interestingly enough di buku-bukunya dia itu dia banyak yang sebenarnya ada dua. Kalau membagi mungkin karyanya Horace ada dua tipe. Satu yang dia benar nulis poetry untuk public consumption. Di situ tuh dia banyak mendepiksikan diri dia sendiri dan juga mungkin teman-temannya gitu sebagai kind of wise man untuk menceritakan banyak hal. Makanya itu ada banyak orang yang menganggap dia sebagai seorang kayak narcissistic apa-apa gitu-gitu. Tapi juga ada a set of his work yang sebenarnya letter dari dia ke teman-teman di sekitarnya. Letternya berupa poetry, berupa apa, um, banyak lah formnya. Nah, em, tapi sebenarnya di Satires ini yang mungkin jadi kritik ke dia juga adalah dia tuh em, nggak fokus, dan kenapa banyak orang menganggap dia em, kayak free from politics atau nggak, bukan orang yang mau bercampur di dunia politik, meskipun mungkin semakin banyak kita diskusikan kan obvious there's almost no separation between the personal and the political. Jadi tapi
dia orang-orang yang dia mock di situ adalah si ambitious Friedman, even though his father is one such case. Si a lot of anonymous misers, courtesans, street philosophers, inept poets, tapi nggak nobility gitu. Jadi mungkin again dia fokusnya di very personal issues on individual happiness instead of mungkin lebih general politics and ability. Yes, ini yang tadi surat di epistles 1 until 2. Ini yang AP Ars Poetica, surat dalam bentuk surat juga gitu ya. Ini semuanya dari masa itu, masa mungkin dia juga describe it as his mungkin apa what's the term these days, struggle era, karena itu dia mungkin di banyak yang disita banyak, tapi he was granted amnesty, tapi mungkin itu um, dia menggunakan waktu itu untuk um, menulis. Yes, mungkin Kak Olive mau take over di slides. Oke. Oh, terus tadi aku nambahin dikit, aku sebelum kelewatan, tadi kan kita di awal sempat bahas yang soal Carpe Diem, itu juga dari salah satu karyanya Horace. Dan ini mungkin intermezzo dikit aja, karena Carpe Diem itu kan kita menganggap itu sebagai kayak seruan yang ya udah kayak YOLO, kerjain aja, lakukan aja, kayak seize the day. Uh, dan itu tuh berasal dari impulsivity gitu ya biasanya. Tapi ternyata surprisingly sebetulnya potongan baris dari Horace sendiri itu tuh lebih reflektif dan lebih ke apa ya, nggak sibuk menebak masa depan, tapi kayak live in the now instead of yang biasanya kita salah tafsir. Itu kayak menarik aja untuk uh, aku tahu setelah baca Carpe Diem itu. Nah, ini ada etika dan ars poetica, 5 pilar Horatian yang bisa diambil dari karya-karya Horace ketika dia menulis di Villa Sabine itu yang dikasih ke dia. Jadi enak banget ya sebenarnya. Kayak aku ngebayangin dia menua di sebuah villa, kayak gak harus mikirin apa-apa, cuman menulis aja hidupnya dan bisa bersurat ke orang-orang di sekelilingnya dan bisa punya waktu cukup banyak untuk berpikir dan kemudian menulis. Karena kayaknya emang filsuf-filsuf zaman dulu tuh yang punya waktu banyak, yang pemikiran-pemikirannya bisa terdokumentasikan dan kemudian bisa kita baca sampai sekarang gitu. Yang pertama, ini ada moral sense adalah akar estetika, dan ini ada salah satu kutipan dia, moral sense is the foundation of source of proper writing. Jadi ini juga yang seru karena aku juga suka menulis gitu ya, dan Horace itu benar-benar merasa kalau keindahan naskah itu lahir dari akhlak dalam tanda kutip penulis. Jadi dia merasa kalau penulis yang berkarakter baik itu teksnya pasti bagus, atau sebaliknya yang teksnya bagus pasti penulisnya ini karakternya itu baik. Dia beneran merasa tulisan yang baik itu ada hubungannya secara langsung dengan karakter seseorang. Uh, which is enggak sih, kalau kalau sekarang mungkin itu udah kita perlu pertanyakan ya, karena kayaknya itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Kamu bisa menulis dengan baik tanpa uh, punya karakter yang baik, atau sebaliknya bisa aja seseorang punya karakter yang baik tapi teksnya ternyata tidak sebagus yang lain gitu. Tapi ya, itu yang dulu menjadi salah satu pilar dari yang dipercaya oleh Horace, kalau moral sense itu adalah akar dari estetika, dan dalam konteks ini bentukan tulisan. Terus yang kedua ada Yuval Dulce, gabungan dari manfaat dan juga kenikmatan. Dari quote sendiri ini ada, the aim of a poet is either to benefit or to please. Everyone votes for the man who makes his wholesome and sweet. Jadi dia merasa karya itu harus dual purpose. Harus fungsional tapi at the same time juga harus estetik. Dan kalau misalnya salah satunya nggak ada, itu tidak sebaik kalau misalnya dua-duanya itu terpenuhi. Terus yang ketiga, revisi sebagai disiplin moral. Ini juga editor banget, bener-bener yang dia merasa ketika seseorang menulis atau berkarya, dia bilang kalau kerapian naskah itu sama dengan kerendahan hati. Jadi kalau seseorang bikin karya dan dia berani menghapus sesuatu dari karyanya itu berarti dia rendah hati. Dia cukup merasa kalau karyanya emang nggak apa-apa dihapus demi kepentingan orang banyak yang akan membaca karyanya nanti. Jadi dia benar-benar take seriously proses menulis dia sendiri. Terus yang berikutnya, boleh tolong di next. Ada ini, nature versus art. Quotes-nya itu ada, often it is asked
whether a praiseworthy poem be due to nature or the art. Jadi dia juga mempertanyakan apakah seseorang yang bisa membuat puisi yang baik itu sebetulnya itu bakat atau latihan. Dan dia mendapatkan kesimpulan kalau bakat itu bisa terbatas, tapi teknik bisa diasah. Dan aku nggak tahu sih ini apakah ada hubungannya langsung dengan obrolan soal bakat versus latihan, sebagaimana yang masih sering banget dibahas juga sampai sekarang ya. Terus ini yang juga sempat tadi dibahas, yang mediokritas atau jalan emas. Jadi Horace itu percaya kalau moderasi adalah nilai hidup. Ini mungkin nanti di belakang-belakang juga bakal ada lagi penjelasannya. Tapi itu kaitan etika dan ars poetica yang dia tulis. Benar-benar etika dia sangat-sangat berdasarkan estetika yang mungkin kalau sekarang kayaknya kita harus bisa lihat ini dengan critical thinking karena aku merasa udah ada banyak banget yang mungkin udah gak begitu relevan, terutama dalam dunia pendidikan sendiri. Karena kayaknya etika dan estetika juga sekarang dalam filsafat sendiri juga dipisahkan gitu kan. Dan mungkin dan nanti kayaknya bakal menarik ya diskusinya kalau misalnya ada yang mau sharing juga soal mungkin apa yang terjadi di sekolah atau yang pernah dihadapi terkait dengan estetika dan juga etika. Boleh dilanjut ya, Shira? Yes, mungkin itu sangat terlihat juga sebenarnya kalau ngomongin etika dan estetika di perpustakaan sekolah. Jadi yang Hmm. jadi salah satu sumber paling intens itu saat mungkin aku kerja di sekolah kebetulan. Jadi proses procurement buku gitu. Ini untuk mantik secara eksplisit aja. Jadi mungkin setelah di list apa mungkin minat anak-anak atau apa buku yang lagi ada gitu. Nanti kan harus dikurasikan itu kan. Jadi itu yang proses berdebatnya mungkin nggak cukup panjang, tapi emang ada proses itunya sih. Di forward juga proses kurasi buku kita. Iya, jadi mungkin karena em, dia banyak penulis dan banyak yang multi interpretasi, meskipun dia sudah em, emphasize effective communication, tapi tetap aja kan yang namanya tulisan pasti banyak interpretasinya tergantung zamannya. Jadi em, banyak kritiknya, tapi juga banyak proponennya yang dari berbagai em, kelompok mungkin bisa dibilang. Em, Banyak kata-katanya dipakai di berbagai school of thought dan di co-opt untuk menjadi sebagai mungkin pengajar si moralitas ini, that kind of gentleman, em, sebagai role model bahkan di berbagai em, pemikiran gitu ya. Iya, jadi mungkin di setiap era mungkin berbeda-beda. Ini kita masukin dua contoh gitu, classical interpretation sama yang di pendidikan mungkin Christian interpretation juga yang ada di um, bukunya gitu. Jadi again si Horatian ideal itu tadi hidup bermoderat, ada sopan santun, um, terus again ini diterapkan oleh si humanis sama saat pemikiran pencerahan ini pas Renaissance dan em, di sekolah elit-elit Inggris itu yang mungkin kalau kita bayangkan sekolah-sekolah elit di Barat tuh yang belajar dari kecil tentang oke kita belajar Latin kita belajar Greek gitu ya ancient Greek gitu itu mungkin menjadi salah satu pegangan mereka juga itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut sih soal si classical languages itu yang dianggap classical languages um, how important it is to actually learn them gitu. Dan si istilah gentleman itu kayaknya dari sini ya, dari classical Ya, interpretation. iya iya benar. Terus again mungkin ada beberapa yang menganggap Horace sebagai pagan philosopher. Tapi di berbagai mungkin sekolah atau pendidikan yang berbasis Christianity ini um, ada yang maksudnya ada penafsiran ulang gitu si Horace sebagai monk gitu atau intinya emphasis di si moralitas itu tadi sih yang dia espouse terus-menerus moralitas etika
Um, dan maksudnya setiap zaman juga mungkin kayak during the Victorian era juga ada beberapa yang disensor, ada dari kata-katanya Horace ini. Tapi emang sebenarnya seperti banyak teks gitu, em, ada multi tafsir gitu, tergantung opini orang-orang gitu ya. Tapi that's what makes him interesting juga sih, karena banyak um, mungkin banyak orang yang bisa melihat manfaat untuk belajar dari kata-kata dia. Nah, ini masuk ke kritik juga sih tentang si Horace ini. Tadi kan dijelaskan sebenarnya dia kalau dilihat lebih dalam is very much a fragment of his time gitu. Banyak kondisi politik yang affecting his life. Tapi juga sebenarnya kita nggak bisa bilang Horace sebagai figur yang mungkin lewat satirnya itu ada kritik, ada um, apa ya? Mungkin ya kritik untuk kehidupan di masa itu. Tapi sebenarnya dia nggak challenge status quo-nya sih. Dia very much mengikuti um, opini-opini dan um, opini dan pendapat dan perilaku yang ada pada zamannya gitu sih. Jadi saya salah satu contohnya mungkin kalau kita lihat sekarang juga ada bagian yang nggak enak dibaca gitu tentang um, mungkin opinions tentang women, tentang slavery gitu juga. Mungkin salah satu contohnya adalah si Kanidia ini, salah satu tokoh di tulisannya gitu yang cukup tidak enak dibaca. Slavery juga mungkin itu juga hal yang ya again nggak ya menerima dan emang ada di um, masa itu ya. Jadi um, nggak no challenges to what was there then. Tapi again ini yang kita diskusikan juga ini kita bisa diskusikan gitu to what extent can we kind of appreciate who he was as a person, tapi juga obviously ada kritik-kritiknya to who he was dan di masa itu gitu. Tapi um, ini yang sebenarnya kita keep in mind these past couple of weeks until the next few weeks juga. Ini yang the core tenets, pertanyaan-pertanyaan yang kita harus pikirin sih untuk semua thinkers ke depannya. Menurut mereka apa sih? What is the ultimate purpose of education to them? Who has access to it? Who has access to it? Who is left out? Kayak in Horse's case ya, women and slaves and enslaved people, stuff like and banyak orang lain. Terus ya again, what role does language and literature play in shaping how we think? Ini juga udah banyak dibicarakan, especially karena banyak si educational thinkers yang kita lihat tuh sebenarnya bahkan bukan mungkin menjabat sebagai guru atau kepala sekolah atau punya sekolah sendiri, tapi justru penulis um, yang influential yang kemudian um, affecting how people teach atau how people learn gitu ya. Terus again ini yang bisa dipikirin untuk masing-masing dari kita juga ya, masing-masing orang sebenarnya essential foundation untuk education yang meaningful itu seperti apa sih? Karena maksudnya pendidikan kan bidang yang cukup unik kan ya, karena semua orang merasa mereka expertnya. Karena oh ya kan I know myself, kayak aku tahu apa yang aku alami, aku tahu apa yang terbaik untuk diri aku sendiri. Jadi karena hampir semua orang era di era sekarang kan melewati itu kayak schooling proses meskipun beda-beda gitu kan ya. Jadi um, mungkin pasti kalau ada bapak ibu guru juga berat kalau menghadapi orang tua yang kayak ini kayak harusnya kayak gini deh. Karena mereka punya pengalaman mungkin trauma mereka sendiri juga tentang pendidikan gitu. Tapi ini intinya ini yang kita harus keep in mind gitu ke depannya. Sebenarnya untuk Horace sendiri yang kita mau diskusikan juga em, ini ada beberapa ya untuk yang mungkin kita bisa pikirin dari sekarang. Sekarang itu itu tadi peran si estetika banyak mungkin poetry sendiri. Apakah mungkin yang kita ajarkan harus ada si beban moral itu tadi di kelas? Em, terus yang kedua sebenarnya pertanyaannya tentang em, ini ada quote, "Everyone who reads my words is inventing them." Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini kan ini salah satu example
tulisan yang multitafsir gitu ya. Em, jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut gitu tentang interpretasi interpretasi sendiri. Sebenarnya apakah semua hal ini semua yang kita omongin tuh emang berdasarkan interpretasi doang fully? Apakah are we just inventing these words gitu that we're hearing them? Tapi sebenarnya kan peran aku Kak Olive Nathan di sini juga sebenarnya in a way menafsirkan si dari secondary sama primary text doang juga. Jadi again, take things with a grain of salt. Um, Sebenarnya refleks mau ngajak teman-teman refleksi juga sih, kayak kalau lagi menafsirkan satu teks gitu. Um, ini yang tadi aku sama Nathan bicarain di awal gitu. Sebenarnya how how far do you take it in looking at the context sama autobiography penulisnya sendiri, kayak dalam mungkin sehari-hari gitu juga dengan membaca, karena aku tahu adikku tuh suka banget baca autobiography. Justru dia kalau ada figur-figur mungkin yang dia suka, misalnya Mahmud Darwish, he's famous for his poems, tapi yang dia suka baca sebenarnya interview-interview Mahmud Darwish juga supaya tahu lebih banyak gitu tentang how he writes. Mungkin itu dari kami. Silakan kakak-kakak kalau ada pendapat atau mungkin pelajaran-pelajaran um, mungkin yang interesting gitu dari yang dibaca soal Horace. Ada yang mau berdiskusi? Nah, kan gimana nih biasanya ada tambahan-tambahan bacaan soal tokoh yang lagi dibahas. Siapa Iya. tahu yang ada yang lebih kontemporer gitu. Dia masih ramai nggak sih dibahas sekarang? Em, iya, aku ambil kelas estetika juga sebenarnya kemarin, tapi nggak Hmm. dibahas sore sih. Dan aku lagi Hmm. aku lagi nyontek ke ini aesthetic thinkers. Hmm. Apa yang relevansi si Horace ya sekarang? Iya, nggak, sebenarnya aku juga tadi lari ke, jadi Byung-Chul Han nulis yang Saving Beauty itu kan. Tadi aku lari ke situ tapi kayaknya kurang Hmm. relevan untuk diskusikan karena itu banyak yang estetik secara kontemporer, tapi recommended. Ada di forward juga, silahkan dipinjam. Munculhan. BYC, Ya, tapi ABCY, menarik tadi ABCA. aku sempat lihat-lihat first book of satire sesi Horace ini dia Mm, banyak ngomongin how can we content with our life gitu ya. mm-mm. Jadi very much individual happiness and contentment. Iya. Dan menarik sih kalau lihat estetika zaman sekarang kan yang dilihat gimana kita bisa melihat lingkungan sekitar dari dalam tubuh kita, ketubuhan kita. Misalnya, eh kemarin tugas pertama aku tuh aku disuruh ke Subway ya di New York yang bau ini. Terus disuruh tutup mata, bener-bener kayak 5 menit cuman cium aja bau orang-orang di sekitar kita gitu. Ada yang tiba-tiba masuk, wangi banget, tiba-tiba ada homeless apa segala macam. Terus kita mencoba refleksi gitu apa sih sebenarnya makna dari bau-bau ini gitu. Terus ya banyak yang interesting gitu sih. Ternyata bau itu eh, di kehidupan kita bisa menggambarkan eh, apa ya kesenjangan ini ya. Dan sebenarnya nggak ada bau yang benar-benar bau gitu. Jadi Mm-mm. pas ada homeless datang misalnya eh, awalnya kita berasa bau banget tapi lama-lama kita terbiasakan itu gitu. Ini yang ini nggak sih yang ditulis the yang PhD yang sempat ramai di Twitter, Olfactory Ethics itu Oh, iya all kalau sense of Elilux. smell. Iya 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 iya. Benar-benar benar. Ya. Kalau Elilux Interesting beda juga. sih. Di Elilux bilangnya kalau bau yang di ini nama homeless kan sebenarnya bisa dihindari gitu. Jadi dia lebih ke ya itu nggak terlalu disturbing karena kita bisa menghindarinya Iya gitu. iya iya. Tapi yang Bentar. menarik sih estetika ini. Dan sekarang kayak the concept of sublimity juga lumayan menarik ya. Jadi kalau kita ke Swiss misalnya, kita ngelihat tiba-tiba sebuah bukan yang melebihi estetika lagi tapi yang udah sublime gitu. Tiba-tiba ada gunung-gunung Alpen segala macam. Dan gimana kita bisa embodied the experience yang kalau di education bilangnya gimana kita bisa bikin siswa itu punya this sense of sublimity gitu.
yang ketika dia belajar dia kayak wow, kayak seperti kita memandang Gunung Alpen gitu. Nah mungkin ya itu yang zaman sekarang sih ya. Kalau yang Horace kayaknya nggak sampai segitunya. Aku baca komen di ini. Thank you, that was very good. Aku belajar hal yang baru dari itu juga. Itu benar. Kayak making sure students juga merasakan gitu ya. Kayak ada feeling kayak gitu pas belajar, bukan cuman narik oke memberi bukan cuman pengetahuan gitu kan. Kita fokusnya juga di si pengalaman belajar itu. Kayak bahwa ya bukan cuman what they receive at the end, tapi how they receive it juga kan. Yes. Oke, jadi penasaran konsep gentlemanly ini kira-kira relevan gak ya buat hari-hari ini? Nah, ini juga sebenarnya dari awal pas kita ngeliat ada judul, ada subtopik soal gentleman's education ini aku kayak, ini sebenarnya apa sih gentleman's education? Karena bener-bener nggak nggak kepikiran gitu ya. Aku awalnya baca judulnya sempat kepikiran ada nyambung-nyambungnya dengan pendidikan menjadi laki-laki dan relevansinya dengan hari-hari ini ketika banyak remaja laki-laki terpapar konten-konten manosphere kayak Andrew Tate dan Deddy Corbuzier dan malah terdidik oleh konten-konten toxic kayak gitu, bukannya dapat pendidikan yang sehat. To an extent juga sempat di co-op ya, kayak kalau kita lihat di mungkin secondary textnya emang ada beberapa yang si masculinity masculinity ini yang ngambil juga dari Horace beberapa mungkin pemikirannya yang dia gunakan gitu untuk further agendanya ini. Tapi sebenarnya lebih ke gentlemanly in a sense of poetry, aesthetic sama um, si mungkin lebih ke sejarahnya. Iya, kita classical apa ini Roman, I don't know, Roman Empire kayak bring back the great Western apa ideals gitu, mungkin lebih arahnya ke situ ya. Tapi pasti ada connectionnya. Aku nggak tahu sih connectionnya seperti apa, tapi mungkin kalau ada yang tahu lebih dalam tentang pemikiran ini. Silahkan Kak Sheran. Em, aku jawab 3 pertanyaan ini ya di satu diskusi ini. Kalau bagi aku sih, suaraku kedengaran kan ya? Aman kan ya? Halo? Aman. Aman, oke. Em, kalau bagi aku, pertanyaan pertama berdasarkan pengalaman Anda, apakah peran estetika dalam pendidikan? Eh, ya penting, maksudnya ya peran estetika itu integral ya dalam belajar kalau menurutku. Soalnya kan tiap manusia punya kapasitas untuk eh, menjudge estetika itu innate di semua manusia menurutku. Jadi kalau kita belajar ya itu juga eh, apa bagian yang integral dan gak bisa dipisahkan gitu. Kok ini hilang ya screen share-nya? Maaf, sebentar. Coba aku cek. Oke. Apakah sudah masuk? Iya, ada lagi. Oke, oke. Terus eh, yang kedua, yang ketiga, ini alasan aku kenapa aku suka akhir-akhir ini lagi baca banyak teks-teks klasik itu sih. Soalnya eh, kalau untuk aku sendiri ya dengan teks-teks klasik itu tuh mereka bisa membantu aku untuk melihat realitas beyond eh, apa beyond hegemoni kapitalisme sekarang gitu loh. Jadi ketika aku baca teks-teks klasik itu karena biasanya mereka menggunakan istilah-istilah yang berbeda gitu ya dengan teks-teks kontemporer sekarang, itu tuh me- menuntut aku untuk mencari tahu konteksnya pada zaman tersebut gitu. Dan indahnya di situ adalah eh, aku jadi kayak, oh ternyata apa yang banyak hal yang aku anggap normal pada saat ini sebenarnya itu tuh eh, eh, sebuah fenomena modern gitu loh. Kayak itu tuh dibuat untuk
banyak hal-hal yang aku kira normal sekarang tuh kayak itu tuh eh, ada apa tujuannya tuh untuk mempertahankan status quo gitu. Sebenarnya zaman dulu nggak kayak gitu gitu. Kalau untuk aku gitu ya. Jadi kayak eh, itu menurut aku, pengalaman pribadi aku. Terus yang kayak eh, aku juga nggak kemarin sih, udah beberapa bulan yang lalu baru baca bukunya Agamben, Creation and Anarchy, The Work of Art and the Religion of Capitalism. Itu juga ngebahas tentang ini. Terus yang kayak itu sangat membantu aku juga. Jadi bagi aku teks-teks klasik ini ya sangat bagus sih untuk yaitu tadi bisa membuka tirai bahwa eh, kalau misalnya banyak hal-hal yang sekarang ini aku rasakan it's been always like this, ternyata it's not always like this gitu. Sama itu. Terus kalau misalnya tadi aku mau apa respon tentang kenapa kok kayaknya banyak sekali eh, apa itu juga aku pertanyakan sih kenapa ya banyak sekali sekarang eh, influencer-influencer atau kayak tokoh-tokoh populer yang suka menggunakan teks-teks klasik sebagai justifikasi pandangan misoginis mereka atau eh, pola pikir mereka yang eh, menindas gitu. Menurut aku itu juga karena mungkin yang selama ini mereka experience itu ya emang penindasan ya sih. Soalnya aku suka mikir kayak gini kayak kayak ketika aku baca-baca buku teks klasik dan itu menuntut aku untuk mencari tahu lebih dalam konteksnya pada saat zaman tersebut teks ini keluar gitu ya. Dan itu membuka tirai. Itu tuh kayak ketika eh, pengalamanku di sini gitu ya ketika kayak buah favorit aku kan buah mangga gitu. Nah, dan di sini kalau misalnya kita beli buah mangga di supermarket eh, yang reguler gitu ya, bukan gourmet supermarket gitu. Buah mangga di sini itu rasanya kayak kedondong. Dan kalau aku ngomong sama teman-temanku di sini yang cuma makan buah mangga itu, kayak ya kata mereka ya buah mangga rasanya gini. Kata gue, enggak buah mangga tuh rasanya enggak kayak gini. Buah mangga rasanya kayak gini, ini buah mangga aneh kata gue gitu kan. Langsung makanya kayak ketika eh, tapi kalau kita ke supermarket gourmet gitu dan kita beli buah mangga yang dari Thailand gitu kan itu kan kayak beda banget rasanya jadi kayak mungkin untuk orang-orang seperti mereka itu kayak Deddy Corbuzier, bla bla bla, Andrew Tate, bring back the Roman Empire padahal mereka sendiri mungkin karena mereka melihat ini kali ya balik lagi karena mereka sudah ada di sistem yang di patriarki itu dominan dan mereka tidak mau mencari tahu lebih lanjut gitu dengan eh, konteks sejarah ketika itu keluar atau engage dengan primary text. Jadi ya itulah yang mereka replicate gitu. Thank you. Thank you, thank you. Iya, um, sebenarnya again, thank you for that. Banyak yang aku setuju juga tentang ini sih, kayak bahwa emang itu pentingnya belajar uh, di masa lalu gitu ya, karena emang sebenarnya persepsi waktu tuh juga sebenarnya interesting buat dipelajari di lain waktu lebih dalam gitu ya tentang pengalaman kita sekarang sama sebenarnya apa yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya banyak yang ada mungkin yang kita anggap sebenarnya masa lalu yang jauh ternyata sebenarnya lebih dekat dibanding yang kita bayangkan gitu kan. Memang itu penting untuk dibahas juga sih dan dipelajari pakai sejarah itu. Untuk yang si manosphere ini juga sebenarnya banyak yang bisa didiskusikan lebih lanjut gitu, especially fenomena maksudnya um, when we're talking about teenagers on social media gitu juga, how it affects si persepsi anak-anak muda ini. Sebenarnya itu juga yang penting kita bahas kalau kita masuk pendidikan tuh sebenarnya influence. Ini mungkin kita setelah masuk yang ke kontemporer gitu ya, kayak persepsi-persepsi populer itu. Sebentar, aku harus pindah sebentar.
Jadi aku akan matikan kamera, tapi akan tetap mendengarkan. Dan ini mungkin ada yang mau em, bertanya atau bercerita juga. Em, ini Kak Deli, saya malah awalnya terpikir gentleman di sini lebih ke arah gentleman parenting dari ayahnya Horace. Mungkin mungkin itu bisa didiskusikan dan dissect juga, tapi kayaknya for now arahnya masih ke sini. Kak Aulia genuine ask teman-teman, estetika ini apakah hanya produk seni, lagu lukisan, puisi, film, atau semua hal yang bisa dilihat dan diraba? Lebih general sih, bukan cuman yang kita omongin di sini mungkin em, lebih ke produknya itu. Tapi sebenarnya aesthetics itself is a much wider field. Mungkin Kak Nathan mau menceritakan lebih banyak tentang kelasnya itu yang sangat interesting. Iya, kalau di filosofi of aesthetics, artworks itu salah satu ya bentuk estetika ya, tapi juga bagaimana kita ngejudge apa itu, apakah sesuatu itu estetis atau enggak, juga apakah sesuatu eh, pengalaman estetis manusia itu berdasarkan eh, fenomenologinya atau yang lain, dan relasi antara estetika dengan eh, kehidupan dan kalau aku education sih mestinya banyak sih kayak ya lebih ke judgment, lebih ke experience ya. Eh, dan apa yang kalau di awal-awal sih dulu bahasnya apa yang membeda bagaimana membedakan yang estetik dan yang enggak estetik gitu ya. Tapi juga kalau Horace sih mungkin nggak sampai sejauh itu sih. Horace setahu aku cuman ngomongin antara practical usefulness dari eh, sesuatu dan artistic beauty-nya gitu ya. Belum baca full juga sih Horace di teks aslinya. Dari Kak Kristan juga nih Kak Kristan. Oh, aku baca nih, buku yang membahas estetika. Aku dulu salah satu buku yang membantuku ini sih, The Key Thinkers Aesthetics dari Bloomsbury Academic. Dia bahas 50 ya. Berapa ya? Dia bahas 30 dari zaman Plato Aristotle sampai akhir-akhir tuh ada Noel Carroll yang kontemporer-kontemporer gitu ya. Kalau yang suka education biasanya ini dari John Dewey. Namanya Art as Experience yang ini. Ini estetika zaman sekarang. Tapi di education ya. Yang ini. Art Experience, John Dewey. Tapi kalau yang super duper kontemporer juga ada sih. Kayak semacam Erin Manning. Tapi itu susah banget sih baca bukunya. Bosen nggak kelar. Ya, Critic of Judgment juga ya. Masuk kalau yang zaman tengah-tengah gitu. Ini ya. Kalau ada yang nanya lagi. Kalau mau di screenshot. Nanti aku bisa kirim juga sih. Nih, yang Kak Sharon bilang yang ini ya, Critic of Judgment. Ini juga agak susah sih bukunya. Aku sih nggak kelar juga bacanya. Critic of Judgment email kan. Estetik. Nah, ada Kak Kristan juga nih. Satu, very underrated sih dalam pendidikan yang aku alami. Sambil jalan aku jadi belajar bahwa truth, goodness, dan beauty itu harus sama-sama ada untuk mengalami pendidikan yang mengubahkan. Ketika kita punya sense of kita jadi lebih mungkin tergerak secara emosi untuk mengerjakan suatu perubahan. Yes, benar, benar. Itu yang salah satu contoh di kelas estetika aku tuh ini ya, sekolah apa sih di Bali, lupa lagi namanya. Yang dia arsitekturnya tuh alam banget gitu, sekolah alam ya, atau bukan ya, green school atau apa ya. Ya itu kayak dia juga membawa estetika ke ranah kelas dan ranah ruang. Jadi eh, apresiasi terhadap estetika itu juga terjadi dari lingkungan gitu ya. Jadi hebat sih tiba-tiba ada Bali di kelas muncul.
kita emang interpret segala sesuatu, tapi kurasa kita juga invent one another. Penulis kata-kata juga belajar memahami bagaimana orang lain memahami tulisannya. Yep, kayak ya sama lah ya kayak seni abstrak kontemporer gitu ya. Aku percaya teks dan konteks sama-sama penting dan gak percaya death of author-nya Barthes. Kita emang menginterpretasi tapi juga perlu belajar memahami konteks penulis dan sebisa mungkin setia dengan keinginannya. Alih-alih percaya penulis mati setelah teksnya dibaca orang-orang, aku malah percaya penulis terhisap dalam kolektif umat manusia yang saling menafsir kedirian masing-masing. Wih, ini udah puitis banget, nih, udah kayak Horace nih. Kak Krista nih. Bener, aku setuju juga sih. Ada juga dari Kak Jasyaman Damanik. Jasyaman Damanik. Mungkin juga dekat dengan konsepsi ennobling the society menurut educator David Hicks di Norms and Nobility yang mengacu pada pendidikan klasik Amerika Serikat di beberapa dekade terakhir ini. Referensinya banyak ke arah Italian Renaissance education, terutama berkaitan dengan civic humanism yang ingin menciptakan masyarakat sipil yang berisi warga negara atau individu-individu yang berkontribusi positif bagi negara di mana mereka tinggal. Hmm, menarik. Aku nggak familiar sih sama David Hicks ini. Menarik, ini banyak nama-nama yang keluar ya, Iya yang nih, bisa kita explore lebih lanjut. David Hicks ada di ini kayaknya, yang kita akan bahas nanti. John Dewey juga nanti. Oh, Jadi John Dewey sih legend. kita mau baca. Iya, let's go. Ini dari kan ngelihat ini apa reading listnya ke depannya, kayak ke depannya lebih banyak yang bukan lebih banyak banyak yang akan seru juga. Ini ada Kak Rifani yang raise hand. Oh, iya. Silahkan Kak kalau mau bercerita. Iya, screen Halo share hilang. semuanya, Nah, salam kenal. maaf ya. Sorry, Aku, sebentar. oke, aku Aku merasa bersalah karena ternyata aku telat masuk. Tadi aku lihatnya jangannya jam 21. Eh, terus tokohnya menarik, tapi aku pas belajar di filsafat, aku belum membahas tokoh ini secara mendalam. Pembahasan tentang estetika itu kayak kita membahas persepsi terhadap apa yang kita lihat gitu loh. Aku pas belajar di filsafat, aku ngerasanya kayak bagian aksiologi ini tuh punya tempatnya sendiri dan kadang-kadang tuh waktu itu aku pernah bertanya kepada dosenku bahwa apakah sebuah kursi itu bisa disebut gambaran dari filsafat estetika. Terus gampangnya dosen aku menjawab bahwa ketika kamu membicarakan estetika itu tuh bukan tentang berapa kamu akan membayar, tapi gimana perspektif dari epistemologi dan ontologi keberadaan dari suatu benda itu menjadi sebuah uh, penglihatan indrawi kamu terhadap benda tersebut kayak gitu. Makanya tadi aku merasa merasa bersalah karena Borges ini menarik banget karena waktu itu aku cuma sepintas doang belajarnya. Mungkin aku mau minta beberapa referensi aja sih karena aku nggak terlalu fokus di estetika kayak gitu. Maaf teman-teman. Wah, mantap. Atau aku kasih silabus kelas estetika aku aja ya. Jadi kelas estetika aku ini juga dulu kurikulumnya dibikin sama John Dewey sih. Wah, John Lewis sih menarik ya. Aku pernah yes, John Lewis. Thank you. Menarik banget. Eh, Tapi ini tuh berarti fokus. Aku mau tanya dong, boleh nggak ya? Maaf, aku mendistrak. Apakah di sini tuh pembahasannya berarti lebih ke estetika dan pendidikan gitu ya, Nathan? oh enggak sih, kalau Horace ya. Hmm. Kalau yang mana nih? Sorry, yang Horace atau yang Yang Horace, yang Horace. iya dia enggak sih, dia enggak fokus di pendidikan per se. Dia estetikanya lebih ke eh, kayak yang aku tangkap ya, lebih ke gimana kita bisa applying practical usefulness dan artistic Hmm. beauty yang Lebih ke benda ya berarti ya? Atau ya benda gitu yang crafted. oh, crafted, oke. Thank you. Nanti aku baca lebih jauh. Maafkan ya guys. Aman-aman Kak. Done. Let's go. Oke, aku jadi kepikiran sih karena yang soal nomor satu itu apa peran estetika dalam pendidikan.
sebenarnya aku jadi keinget apa ya, realisme sosialnya Lekra ya kan. Sebenarnya Lekra ya, terutama kayak misalnya yang paling terkenal Pram itu kan cukup di mata apa ya, seni seniman seniwati adiluhung itu kan cukup dry ya, kering gitu, dan nggak apa namanya, nggak indah gitu. Tapi kenyataannya bagaimana mereka menuturkan kisah-kisah itu malah bisa menggerakkan emosi orang untuk bergerak gitu. Kayak misalnya sebenarnya aku justru belajar sejarah Indonesia nggak terlalu yang sebelumnya nggak terlalu aku pikirkan itu gara-gara baca tetralogi Burunya Pram gitu. Jadi waktu belajar sejarah di sekolah itu kan kering banget, dan aku cuma ya hafal kerajaan-kerajaan atau apa gitu, perjanjian apa Renville, Linggarjati gitu-gitu. Tapi eh, aku nggak mengalami ikatan emosional dengan itu. Dan ketika aku baca Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa itu, aku baru mulai merasa ada attachment terhadap tempat di mana aku bertumbuh gitu. Jadi terkait nomor satu itu aku malah jadi mikir ya, apalagi dengan sekarang ketika kita melihat wacana-wacana sejarah yang akan disusun ulang soal penulisannya dan untuk pendidikannya di sekolah itu, aku malah jadi makin penting untuk ngelihat bagaimana penceritaan, entah itu fiksi, entah itu puisi, entah itu narasi-narasi prosa itu seberapa seberapa apa ya, seberapa penting sih untuk memberikan pendidikan alternatif, apalagi ketika pendidikan sekolah ala sekolahan itu cukup kering dan nggak menggerakkan hati, dan ya malah berusaha untuk punya tendensi untuk mencuci otak gitu. Itu aja sih aku kepikirannya, karena mungkin pendidikan yang sifatnya amat fokus sama estetika atau menggugah imajinasi itu sesuatu yang lebih bisa kita usahakan di luar ranah ranah formal gitu. Itu aja sih yang kepikiran, tadi kelewatan belum ditulis. Iya, setuju banget sih. Dan maksudnya kita ngelihat, maksudnya itu tinggi banget Kak. Tadi dapet si attachment itu ke mungkin ke Indonesia atau lebih spesifik ke daerah asal gitu mungkin bisa dapat dari bukunya Pram gitu kan. Makanya sebenarnya penting banget maksudnya dapat dari buku tapi juga dari pengalaman gitu kan. Aku kayak langsung kepikiran itu maksudnya semakin ke sini semakin dikit yang membaca gitu, semakin dikit juga pelajaran yang menggunakan buku langsung gitu kan atau si art form banyak itu, tapi juga di sisi lain ya murid-murid juga banyak yang mungkin screen time atau menggunakan si alat-alat bantu mungkin teknologi yang sebenarnya jadi memblokir memblokir attachment juga ke kehidupan di sekeliling mereka gitu kan ya, ke semuanya serba instan gitu kan. Jadi em, mungkin bahkan yang proses yang natural gitu yang mungkin kita lalui gitu sebagai mungkin anak kecil gitu kayak main-main di taman, di komplek gitu atau di jalanan gitu yang gak didapetin juga oleh mereka gitu kan. Jadi si attachment ke where you're from itu juga berkurang gitu sih. Jadi kepikirannya ke arah situ. Mungkin Kak Olive ada yang mau ditambahkan juga. Tadi kepikiran justru pas Kak Risan share soal tokoh Indonesia gitu atau kayak ketika karya-karya yang di Indonesia in general, dulu tuh aku kadang-kadang mempertanyakan karena aku juga ada mata kuliah estetika meskipun uh, pengalamannya lumayan tidak menyenangkan karena kayak di kampusku tuh dulu ada satu dosen estetika yang ditakutin dan kita gosipnya tuh udah pasti nggak akan dapat nilai di atas C tiap orang kecuali kamu jago banget dan jago banget tuh biasanya cuma dapetnya B doang. Jadi dulu tuh aku sama temen-temen aku suka membahas kayak ini estetika yang dibahas nih apa sih sebenarnya kayak kita gimana caranya kita mau give more attention to aesthetics kalau misalnya ada masalah di luar sana yang lebih besar yang harus dibahas gitu. Padahal kan sebenarnya estetika nggak cuma soal
membahas keindahan-keindahan di luar hal-hal yang susah gitu kan. Meskipun tapi kebanyakan yang aku tahu juga estetik itu dibahasnya ketika sudah selesai dengan masalah-masalah lainnya. Terus aku tadi kayak jadi sempat zone out dikit dan memikirkan eh, banyak obrolan, tapi sebenarnya di luar konteks estetika yang membahas soal kita itu masih jauh dari karya atau apapun yang bisa disebut sebagai keindahan karena ya ada masalah-masalah lain yang mungkin perlu dipikirkan dan terutama dalam pendidikan juga ya kayak mungkin belum banyak dibahas karena ya itu tadi ada isu-isu lain yang dianggap lebih prioritas harus dibahas. Tapi nggak tahu kayak gimana teman-teman mungkin ada yang lain mau berbagi juga. Kak Faliko, Jana, raise hand mungkin mau share, boleh? Halo, perkenalkan saya Falik. Saya kebetulan guru matematika di SMA di Kota Bandung. Jadi pada saat lagi bahas estetika dalam pendidikan itu, tadi kan Kak Nathan tuh cerita tentang mungkin kalau di pendidikan itu lebih ke pengalaman atau apalagi saya lebih fokus ya ke kata pengalaman ya. Terus saya pernah ikut workshop gitu, apa namanya kalau di pendidikan matematika itu guru tuh akan lebih baik kalau uh, disusun dulu nilai-nilai moral apa gitu yang mau ditanamkan di diri siswa selama pembelajaran matematika tersebut. Nah, meskipun matematika itu kan lebih ke logika ataupun cara berpikir rasional, tapi kalau seandainya siswa memahami keindahan cara berpikir rasional itu, saya berpikir bahwa itu salah satu estetikanya. Contohnya seperti ketika memahami apa ya, keseimbangan antara tanda persamaan kayak gitu. Itu kan ada nilai-nilai keadilan ataupun apa namanya ketika memahami bahwa keindahan cara berpikir logis itu saya melihatnya sebagai pengalaman ketika siswa memahami bahwa ini juga indah gitu cara apa namanya cara memahami matematikanya. Saya berpikir itu satu ketika siswa mulai memahami bahwa matematika juga memiliki keindahan itu sendiri gitu dibandingkan fokus pada keberhasilan dalam hal ulangan harian ataupun ujian. Kemudian selain itu selain memahami tentang keindahan dalam matematika ilmu matematikanya ada juga nilai-nilai moral misalkan bagaimana bekerja sama ataupun berperilaku adil sama pembelajaran matematika tersebut. Jadi dulu dosen saya bercerita kalau seandainya kalau dalam belajar matematika hanya difokuskan pada kompetitif gitu ya, maksudnya saling cepat-cepat gitu, itu nggak adil harusnya kayak gitu. Harusnya semua orang apa namanya diberikan kontribusi ataupun paling nggak dianggap ada gitu dan teman-temannya juga menghargai keberadaan tiap orang di dalam kelas tersebut gitu. Mungkin itu ya pengalaman saya sebagai guru matematika dan apa yang saya pelajari waktu saya kuliah maupun pelatihan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak udah sharing pengalamannya. Sebenarnya iya, itu apalagi kalau ngomongin matematika gitu kayak ya. Tuh, maaf kayak banyak dibenci anak-anak gitu pelajarannya dulu, tapi emang sebenarnya penting buat em, iya, coba gurunya dulu kayak Kak Falik ya. Mungkin ada yang kuliah matematika juga kah di sini? Mungkin yang namanya mulai dari B ingin sharing juga. Yang inisialnya Berry ya. Iya, iya benar trauma kolektif pendidikan matematika sekolah kan. Kasian ya, maksudnya kayak emang matematika tuh seharusnya nggak dibenci. Tapi mungkin terlanjur banyak yang takut juga. Hmm, iya, coba itu ada Gium Carpe Diem dari Horatius tampaknya cukup mewakili antusiasmenya terhadap pentingnya estetika gitu ya. Karena emang itu great point. Jadi emang bisa disambungkan ke situ.
Sip, sip. Ini Mungkin Kak Berry katanya mau share. Jasyaman mau elaborasi juga itu bercerita lebih banyak kalau mau sharing juga. Kenapa Kak Olive tadi? Katanya Berry nanti mau share dikit juga. Tapi boleh Kak. Just siapkan dulu. Atau boleh sekarang juga sih? Deg-degan deh. Ini lu ngapain kan? Mulai dari mana ya? Dari tadi diskusinya kayak aku ngikutin seru banget. Anyway, aku buka kamera juga. Um, Oke, jadi ngomongin um, estetika dan sebenarnya tadi kalau ngomongin bagaimana nge-instill mannerism dan value lewat pembelajaran matematika tuh di kurikulum yang lalu ya, itu sebenarnya kritikal lumayan keras karena di kompetensi inti kompetensi dasarnya itu kan masuk ya nilai tersebut secara eksplisit ke dalam pembelajaran substansial di matematikanya. Itu lumayan banyak dikritik oleh berbagai pihak. Salah satunya sebenarnya dari para pendidik matematika karena uh, tidak selalu tidak selalu mudah dan mengemuka gitu ya. Bagaimana misalnya tadi belajar tentang fungsi kuadrat, tapi harus ada disiplinnya gitu. Itu kan sebenarnya secara borderline indoktrinasi moral sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kekhawatiran yang sempat muncul juga ya. Cuma kalau ngomongin matematika secara keilmuan dan estetika secara umum, aku rasa sebenarnya selalu bisa dilihat dari dua sisi ya. Karena di satu sisi memang kita selalu bisa berbicara tentang keteraturan, tentang pola gitu ya, tentang elegansi struktur matematis yang biasanya kan ketika kita membuktikan sebuah pernyataan matematis, lalu ada satu konsep dan konsep lain yang tadinya tidak berhubungan, tiba-tiba jadi berhubungan. Ada sublim yang muncul tadi sempat di-mention sama Nathan juga ya tentang apa ya? Ada pengalaman yang tidak bisa diceritakan saja gitu, harus dialami secara langsung. Penemuan-penemuan yang sifatnya sublim seperti itu di struktur-struktur matematis. Tapi menurutku ya, ini berdasarkan pengalaman pribadiku, estetika yang abstrak itu barrier to entry-nya tinggi. Jadi sebagaimana kayak kita kalau memandangi visual art yang abstrak gitu ya, seperti seakan-akan ada pengetahuan tentang art history, pengetahuan tentang prinsip-prinsip kesenian gitu, tentang garis, tentang titik, tentang medium seni yang beragam, baru kita bisa menikmati seni yang abstrak tersebut gitu ya. Ketika kita berada di sebuah museum memandang sebuah karya seni yang misalnya hanya warna saja gitu ya, besar gitu ya, terus berusaha memaknai kesenian tersebut gitu. Itu sesuatu yang di satu sisi sublim tadi itu bisa muncul, tapi di satu sisi itu eksklusif estetikanya jadi. Nah, kalau kita berdiskusi tentang bagaimana estetika itu juga perlu di yang plural, sepertinya matematika juga perlu dipandang seperti itu. Makanya aku sering berdiskusi sama para pendidik matematika juga sebenarnya nggak apa-apa loh. Nggak perlu loh kayak kita terlebih dahulu untuk mengajarkan sebuah materi, kita cerita dulu tentang keindahan matematika itu gitu. Karena bisa jadi tidak semudah itu untuk bisa memaknai itu. Mungkin sesederhana bahwa matematika itu bermanfaat, bahwa dengan kita bisa bermatematika, kita bisa mengkalkulasi, memprediksi, mengestimasi, sehingga decision making proses kita sehari-hari jadi lebih baik, itu sebuah estetika sendiri juga. Karena tidak semua orang bisa dan perlu mengapresiasi sebuah karya seni yang abstrak kan. Bisa jadi hanya karya-karya seni desain yang memang useful buat kehidupan sehari-hari,
Itulah yang estetis estetis buat saya dan nggak apa-apa juga dong. Jadi menurutku memandang estetika dalam pendidikan juga perlu dilihat bukan sebagai indoktrinasi moral atau indoktrinasi norma atau mannerism tertentu, tapi juga cara berpikirnya gitu ya. Bagaimana sih kesimpulan bahwa ini baik, ini indah, ini disukai dan desired gitu ya by a society, itu datang dari pola pikir yang seperti apa. Dan matematika, sains, teknologi, dan lain sebagainya itu aku rasa harus juga bisa melihat realita sosial di tengah-tengahnya gitu. Mungkin itu yang aku bisa tambahin ya. Mudah-mudahan menambah value diskusi. Terima kasih. Thank you. Sangat interesting. Setuju banget sih di soal ya, yang bagian terakhir juga sih cara berpikir itu sih sebenarnya even how we come to the agreement bahwa something itu ya ada value-nya, value estetikanya itu ya, mungkin sebenarnya pelajaran yang paling penting di bagian situnya kali ya. Jadi sebenarnya kan tadi yang kita emphasize juga sebenarnya Horace itu mungkin dia menganggap bahwa ya intinya yang berakhlak atau bermanfaat itu pasti maksudnya ada hubungannya gitu dengan quality of the work itself gitu. Bahwa mungkin itu bisa meningkatkan a certain work atau certain person's ability to write gitu. Jadi sebenarnya itu yang bisa kita dig deeper juga sih soal sih. Ini yang dari tadi kita diskusiin sih sebenarnya apakah harus ada manfaat dari sebuah karya gitu, kemudian baru itu boleh didiskusikan gitu dengan murid-murid atau baru boleh diajarkan gitu kali ya. Padahal mungkin ya mungkin manfaatnya nggak eksplisit gitu kan, bukan apa amanah dari teks tersebut, bukan kayak gitu juga. Tapi lebih dari cara proses berpikirnya, kita ngomongin konteksnya kayak gitu juga. Hmm, aku coba baca. Sense of wonder yang diperoleh dari estetika tentang apa yang sedang dipelajari, termasuk ilmu alam, matematika, atau logika, sangat mungkin jadi entry point yang bagus buat para calon pelajar, meskipun tak selalu mudah memaparkannya. Jadi dari wonder menuju wisdom. Wah, suka sekali komen ini. Setuju banget. Itu kata Plato, philosophy begins in wonder. Jadi emang bener, emang arahnya kayak dari ke situ gitu ya, kayak wonder, curiosity. Ini yang kita omongin minggu lalu juga soal si internal motivation itu untuk jadi pembelajar sendiri, untuk jadi belajar. Wih. Bahkan hal terkecil tentang pertanyaan kenapa planet bisa mengitari matahari dengan sangat presisi adalah hasil dari estetika matematika. Wih. Kalau mengutip Rudolf Steiner, nilai keindahan dikenalkan kepada anak pada fase usia 7-14 tahun, dan pada fase usia berikutnya 14-21 barulah masuk pengenalan moral. Nilai estetika ditanamkan untuk mengasah kepekaan rasa terhadap dunia, terhadap sesama manusia. Ini interesting banget. Mungkin kita bisa pelajari lebih lanjut juga. Teman-teman kalau ada ini atau mungkin kalau Kak Mia mau elaborasikan juga dan cerita lanjut sharing ke teman-teman di sini boleh banget juga. Mungkin ada lagi kah yang ingin bercerita, beropini, atau bertanya ke teman-teman yang lain? Dari Kak Olive, Kak Nathan, ada lagi kah yang mungkin interesting atau pelajaran refleksi juga sesi hari ini? Iya, tadi aku jadi keinget sih yang apa sih Kak Wery ngomongin tentang mathematics di abstract art gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian di jurnal Cultural Heritage itu. Dia coba ngebongkar color combination di lukisan-lukisan termasuk yang aku waktu baca sih Roscoe ya. Kan dia kayak three color, two colors combination gitu. Eh, dan bagaimana itu sangat scientific gitu.
Jadi the art itself, the abstract art itself is very scientific and very mathematic. A lot of mathematics yang dibawa sama Roscoe di lukisannya gitu. Terus kayak kayak menarik ya kalau kita belajar K-means gitu. Tiba-tiba pakai lukisan Roscoe bukan pakai ini grafik-grafik yang pusing Iya, buat betul dibaca, banget. buat di coding. Thank you. Thank you sharing paper Kak. Nanti akan dibaca. Yeay. Setuju sih. Padahal matematika juga sebenarnya yang paling ada application-nya di what we see every day atau yang kita sebenarnya bukan cuma yang praktikal tapi tadi kayak estetik application saya paling banyak gitu ya tapi kesian matematika didiskriminasi. Alif mungkin ada refleksinya juga. Bacain komen-komen terus kayak jadi mikir lagi dan jadi pengen belajar estetika dengan serius lagi jujur malah aku pernah lihat tadi Kak Kristan kalau nggak salah sempat share juga buku sejarah estetikanya Martin Surajaya tapi itu kayak tebal banget dan aku merasa dulu sih pas aku lihat buku itu aku merasa aku akan baca suatu hari nanti kalau misalnya aku punya waktunya tapi kayaknya nggak dalam waktu dekat. Cuman sekarang gara-gara semua obrolan ini aku jadi pengen belajar lebih lanjut lagi karena kayaknya emang estetika sebenarnya ada di sekeliling kita di setiap harinya dan ada di motivasi kita dalam mengerjakan apapun juga kan. Terutama kayak misalnya teman-teman yang ada di dunia pendidikan atau di dunia kreatif yang lebih dekat lagi. Estetika itu yang juga memotivasi kita dalam tadi seperti bilang juga kayak mungkin suatu perubahan bahkan ya kalau misalnya di dalam konteks yang lebih besar dan itu kayaknya menarik sih untuk kemudian aku pelajari lebih lanjut. Jadi refleksi aku adalah mungkin belajar soal estetika secara lebih serius mungkin ke depannya. Nah, aku bacain lagi komen yang masuk ya dari Kak Kristan. To some extent, aku malah jadi ngeliat estetika adalah garis batas antara sukacita dan trauma dalam mempelajari sesuatu. Interesting. Kalau kita nggak bisa ngelihat indah atau asyiknya belajar sesuatu, walau sifatnya pasti subjektif banget, ada yang lihatnya dari serunya, nilai gunanya, dan lain-lain, kayaknya susah fall in love. Dan ini aku setuju, kayaknya emang estetika itu juga ada di dalam hal-hal yang kita suka lakukan gitu kan, meskipun mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tadi ya subjektif banget, ada yang dari serunya, nilai gunanya apa, atau mungkin karena keterpaksaan. Tapi juga dari trauma itu sendiri mungkin uh, ada sesuatu, ya itu tadi ya garis batas antara sukacita dan trauma. Dan fall in love terhadap hal-hal yang kita lakukan atau hal-hal yang ada di sekeliling kita itu juga kayaknya part of aesthetics yang juga ada di dalam kehidupan. Terus thank you Kak Kristan sharing-sharingnya tadi yang banyak menarik aku kepikiran hal-hal lain dari Kak Lala. Izin coba jawab pertanyaan pertama dari sisi linguistik dan psikologis. Menurutku peran estetika dalam pendidikan itu sangat dalam, because it gives the student an immersive experience because it touches the level of real in our mind. Sebuah ruang yang butuh kontemplasi, deep reflection, dan buka ruang pengalaman baru dalam pikiran which is benefiting brain development process. Terutama pada masa anak-anak dan remaja. Itu juga ada yang bilang ya soal estetika justru harusnya lebih di masa-masa pertumbuhan anak gitu. Pendidikan juga berkaitan erat dengan kondisi psikologis. Contoh sederhana ketika kita mempelajari kosakata baru, kan strengthen long-term memory, semakin banyak pengalaman estetik yang dialami, semakin kaya koneksi saraf yang terbentuk dan eventually will strengthen kapasitas belajar as well. Estetika juga mempengaruhi kemampuan komunikasi seseorang, misalnya dalam proses negosiasi. Seseorang yang punya penguasaan diksi yang luas dan halus cenderung bisa menyampaikan gagasan dengan lebih tepat dan kontekstual. Hal ini memungkinkan tercapainya solusi yang lebih baik. I've seen people with such beautiful words and prediction justru menemukan solusi yang lebih konstruktif dibandingkan those who think prediction. Nah, ini juga yang tadi ya, dari Horace itu kayaknya bagian-bagian yang dia bilang kalau misalnya ketetapan diksi dalam komunikasi maupun dalam tulisan yang dia tulis itu juga jadi fondasi dari kemudian pemikiran-pemikiran dia terkait SPK itu sendiri. Dan ini ternyata kaitan sama pendidikan. Thank you so much Kak Lala dari share di sini. Menarik banget. Nishrin, ketika di sekolah, mungkin ada sesuatu yang bisa di-share, apakah ketika bertemu sama teman-teman kecil, itu juga mempermantik refleksi kamu?
Betul, iya sangat sangat sangat. Menurut aku yang selalu yang interpretasinya paling interesting itu anak-anak gitu. Karena maksudnya meskipun mungkin kita belum mereka belum memahami lebih dalam gitu yang mungkin tadi Kak Berry bilang ya baru bisa memahami lebih dalam si artwork itu kalau udah tahu backgroundnya konteksnya apa gitu, tapi sebenarnya tanpa tahu itu pun bisa ada interpretasi atau mungkin bayangan-bayangan sendiri yang um, sangat interesting sih dari itu pun. Jadi sebenarnya nanti aku bisa share paper ada tentang ini, nyambungnya agak jauh tapi dia datang ke Palestine gitu di West Bank, dia nunjukin ada ah authornya siapa, ini dari jurnal gitu, dia nunjukin beberapa image. Terus ngajak anak itu untuk bercerita gitu based on those images. Terus itu yang diceritakan oleh anak itu tuh sangat merefleksikan meskipun dengan kayak metafor dan allegory gitu kalau dianalisa lebih dalam, tapi pokoknya sangat menjelaskan values-values yang dia pegang dan situasi yang ada sekarang gitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu observasinya lebih banyak daripada yang kita pikir always always gitu kan. Ya mereka mengerti lebih banyak daripada yang mungkin kita sebagai orang dewasa gitu pertama konsepsikan atau pemikirnya. Jadi itu selalu paling seru gitu kalau ngobrol sama anak-anak kecil dan juga anak-anak remaja yang meskipun ditakuti banyak orang, tapi sebenarnya em, ya masa-masa kritikal gitu lah. Jadi aku juga banyak belajar juga dari sesi hari ini. Terima kasih kakak-kakak. Hmm, yes. Mungkin ada yang mau rekomendasikan buku lagi atau tulisan? Nanti mungkin itu bisa rekap lagi si banyak buku-buku ini. Elemen-elemen estetika klasik konon sering ditemukan di matematika klasik yang umum, kalau nggak salah yang Platonist, Formalist, atau Logicist, misalnya keteraturan, simetri, proporsi, radiance, dan seterusnya. Yes. Mungkin ini dari tadi Kak Jas Yaman banyak cerita golden words gitu, tapi belum sempat on mic dan mungkin menceritakan lebih dalam. Mungkin kalau mau ngobrol lebih panjang boleh banget Kak. Tapi ini Nathan biasanya kalau mukanya serius lagi nyari cross reference ke tempat lain. Mungkin kalau ada ini lagi, kalau menceritakan ya jangan dipendem. Enggak. Tadi aku tiba ketemu website Poetry Foundation gitu ya. Aku ngeliat Horace ada di sana juga. Jadi Oh, lagi nge-stalk website. hmm, yes. Lagi nge-stok ya. Aduh, harus the editor, harus the editor. Oke, mungkin kalau ini udah jam 9.30, emang biasanya sesi hari Minggu kita stopnya di 9.30 karena pasti kakak-kakak yang nggak dapat cuti bersama besok termasuk saya harus bekerja. Jadi em, mungkin kalau nggak ada yang mau sharing, tapi obviously kita akan terus sharing terus di grup chat juga akan terus ngobrol. Kalau ada apa-apa pun bisa lanjut diskusinya, bahkan kalau mau diskusi yang minggu ini di minggu depan, bolak-balik pasti ada sambungannya juga kan. Insya Allah bisa ketemu. Mungkin Kak Alif bisa next page ada yang soal intinya referensi sebelumnya dan ke depannya gitu, Horace ini. Atau mungkin belum ada di halaman ini, tapi nanti kita bisa share kembali. Oke, ini ada last comment. Hai Kak, sebelumnya saya mau sedikit sharing sebagai guru sosiologi yang mengajar di jenjang SMA dari pengalaman pembelajaran dengan peserta didik yang beragam. Dari hasil refleksi di atas, jika dikaitkan dengan etika dan estetika dalam pendidikan, ada peserta didik yang mungkin merasa senang jika gurunya serius dan menjelaskan mata pelajaran dengan terstruktur. Tapi tak sedikit juga yang bilang kalau mapel sosiologi terlalu serius, tegang, dan request untuk lebih banyak ice breaking sebelum pelajaran. Saya jadi berpikir apakah mental dan mindset anak lebih senang jika pembelajaran lebih banyak candaan tertawanya dibandingkan dengan topik-topik yang mengasah curiosity dan cukup serius, atau memang kebiasaan itu tumbuh dari budaya sekitar peserta didik. Pertimbangan guru pun dalam
Memberi nilai selalu disempurnakan dengan adab yang berarti manut sama dengan sopan, dibandingkan kritis sama dengan yang disebut menang. Tuh, sangat interesting ya take-nya. Sebenarnya ya mungkin kakak-kakak kalau yang lain ada yang mau sharing juga atau mau ada cross reference gitu. Tapi sebenarnya harus ada balance-nya si dua itu kan Kak. Bener, bener, bener Kak Mutiara sih. Jadi obviously dari yang ice breaking, tertawa, candaan itu bisa muncul curiosity juga. Tapi di sisi lain dari struktur itu juga sebenarnya yang diperlukan anak-anak di usia segitu sebenarnya juga struktur kan Kak. Jadi pasti ada kombinasi yang tepat, yang atau yang cocok gitu ke peserta didik yang cukup variatif itu. Mungkin kakak-kakak lain ada komentar sebelum kita tutup? Kami ya, silahkan. Iya, terima kasih Kak Nisrin. Karena pertanyaan terakhir ini saya tergerak juga pengen sharing atau menanggapi. Karena saya juga hmm, cukup mengamati juga bahwa kenapa ya sejak kurikulum apa ya yang terakhir itu yang banyak menekankan ice breaking di awal, tapi kalau ice breakingnya tuh nggak nyambung sama konten atau materi pelajaran itu yang agak bahaya sih, karena jadinya siswa hanya terfokus pada itu. Jadi, kayaknya kita sebagai pendidik perlu melihat juga esensi ice breaking itu kan untuk mencairkan ya. Kalau misalnya anak-anaknya juga udah panas, udah cair, nggak perlu lagi. Atau ice breaking juga nggak harus selalu permainan, tapi bisa dengan pertanyaan pemantik misalnya. Jadi, saya sih setuju dengan Kak Mutiara, Bu Guru, yang eh, dan juga Kak Nisrin bahwa struktur itu penting, penting diberikan, dan bahwa kalau mereka lebih suka ice breaking ini, jadi lebih mengarah ke sini, sepertinya lebih karena budaya sekitar deh, dan atensi yang semakin pendek karena media sosial, konsumsi ya media sosial dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita yakin aja bahwa di usia SMA itu executive function otaknya sedang berkembang dan kita bisa spread, kita bisa tarik sejauh mungkin. Em, Intinya adalah kalau peserta didik itu pada dasarnya pasti suka belajar, asalkan sesuatu itu menarik buat dia, menarik dalam artian menantang, membangun rasa ingin tahu gitu. Jadi seperti kita-kita di sini nih ya, tetap mau belajar kan, karena pancingan-pancingan dari Kak Nathanael, Kak Nisrin dan lainnya juga ini sangat mancing nalar. Dan ini nih di usia SMA udah bisa kok, udah bisa banget. Bahkan waktu itu saya pernah mandu siswa-siswa SMP, mereka sebenarnya malah dikasih ice breaking dia suka, tapi kalau dikasih pertanyaan yang kritis juga malah malah kaya gitu, karena mungkin generasi alfa ini banyak baca, bukan baca, banyak tahu, wawasannya lebih luas, tapi kita perlu kasih pancingan yang pas sehingga mereka mau gitu, mau mengeluarkan isi kepalanya. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak kami ya. Menurut aku itu conclusion yang tepat juga sih sebenarnya. Tapi pasti berat banget sih karena kayak kompetisi untuk attentionnya anak-anak sekarang bukan sama mungkin educational content lain, tapi justru sama media sosial lebih luas gitu kan. Jadi em, Betul. emang sangat berat untuk capture attention anak-anak karena emang realitanya attention itu semakin lama semakin pendek yang bisa kita capture gitu karena everyday habits-nya. Tapi setuju bahwa ya baik atau tidak baik, tapi em, emang banyak mungkin pengetahuan anak-anak sekarang sekarang lebih luas gitu ya. Tapi again si depth itu yang penting juga kan untuk kita bawa di masa-masa kritis SMA. Setuju banget si kalau executive function pasti berat banget juga buat anak-anak karena leap dari SMP ke SMA pasti cukup jauh gitu kan secara materi dan secara persiapan dan pressure. Jadi emang paling berat. Semangat Kak Mutiara dan kami ya. Insya Allah lancar. Ini udah akhir tahun ajaran pasti masa paling deg-degan gitu ya. Apalagi dengan berita baru soal A- ATK. ATK, ya itu yang kita masih belum tahu penjelasannya. Tapi insya Allah bisa lancar, semangat kerjanya besok teman-teman semua. Semoga sesi hari ini bisa tetap membawa manfaat gitu ya.
Terima kasih banyak juga Kak Olive dan Kak Nathan setiap minggunya sudah siap untuk memantik diskusi dan juga mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa ikut Forward Festival juga hari Jumat dan Sabtu. Cek di Instagram Forward, banyak yang seru-seru. Kita ngomongin prom juga. Jadi Kak Kristan, let's go. Thank you. Kata Nihla, kenapa Kristan belum sign up prom gitu? Jadi ditunggu sign up-nya. Thank you semuanya. Thank you semua. Belum sempet katanya. Katanya Jangan lupa Nihla katanya keluar. belum sempat. Udah pada keluar. Yes, yes.